kan dulunya aku tuh pengen jadi PNS, soalnya aku ngeliat ayahku kayaknya tuh, aku tuh suka bikin program gitu kan, kayak mungkin dulu kita pernah bikin bercandaan Alifta untuk gubernur Jawa Timur. Wah, alhamdulillah nggak jadi PNS sih. Soalnya ternyata aku dikasih jalan yang lain gitu loh, dan ternyata aku jadi menemukan kalau oh ternyata ini loh kemampuanku gitu loh, kayak ternyata aku bisa melakukan ini gitu. Tapi juga aku dikasih jalan sama Allah tetap untuk bisa bikin program dan lain-lain melalui ya BPP ini tadi gitu ya, sebagai tenaga ahli kayak gitu. Tapi emang rencana Allah tuh paling indah. Nah, betul, setuju itu. Kebanyakan kan orang produksi juga tukang-tukang tuh laki-laki bukan sih? Cowok-cowok, iya. Nah, kamu sebagai seorang perempuan terus habis gitu terjun kayak gitu-gitu, pernah ada kendala nggak? Oh, sering lah. Kamu sempat singgung tuh, Malik lebih usahanya di jasa ya kan, kamu di produk. Dan aku ngerasain banget kayak untuk produksi itu kan menurutku banyak apa ya, perintilan. Banyak perintilan, terus dealing dengan produk fisik kan, Liv, quality control dan segala macam. Itu kamu belajarnya dari mana? Balik lagi learning by doing. Dan kayaknya memang aku ngerasa itu passionku sih. Jadi ya itu makin lama aku ngerasa kayak emang aku passionate di bidang itu. Jadi aku kayak aku enjoy banget kayak belajarnya sambil jalan. Terus aku tuh kayak dari aku nggak tahu apa-apa sampai aku tahu sekarang ini kan semuanya proses ya dalam bisnis ini. Jadi sebenarnya runningnya aku belajarnya tuh dalam bisnis. Jadi kalau ditanya belajar dari mana, nggak bisa, nggak ada tempat belajarnya. Walaupun misalkan kayak aku di BPP itu ada pelatihannya gitu, nggak bisa gitu. Iya. Jadi kayak mungkin nonton YouTube gitu nggak, Liv? Enggak. Ikut seminar sertifikasi? Enggak ya, susah. Tapi emang kalau produksi emang ini ya, ketemu masalahnya di lapangan ya. Masalahnya di lapangan ya iya sih, emang benar-benar harus ada kasus dulu gitu loh. Bukan kayak ada teori kalau misalkan dalam produksi itu masalah ini, kayaknya enggak gitu deh ya. Kayaknya emang benar-benar dihadapin ketika ada kasus gitu, ada studi kasusnya, emang benar-benar itu yang harus terus dipecahin gitu. Oh ini harus kayak gini berarti gitu. Tapi kamu ada ini nggak, ada terinfluence oleh siapa atau ngelihat siapa gitu, sosok orang tua mungkin kayak dengan cara kerja dan etos kerja kayak gitu-gitu, atau emang ya ini lahir aja dari diriku sendiri gitu. Nah, kekuatan ini. Jadi kalau sebenarnya terinspirasi dari siapa, dulunya itu kan sebenarnya aku kepengen jadi PNS ya. Oh, fun fact. Aduh, jadi kan dulunya aku tuh pengen jadi PNS, soalnya aku ngeliat ayahku kayaknya tuh, aku tuh suka bikin program gitu kan, kayak mungkin dulu kita pernah bikin bercandaan Alifta untuk gubernur Jawa Timur. Amin loh. Ya pokoknya kayak apa, aku pengennya tuh bikin program yang sifatnya emang orangnya tuh suka apa ya, suka hal sosial dan ya program-program kreatif gitulah intinya. Aku ngerasa kayak aku punya ide-ide untuk itu gitu. Terus habis gitu kan makanya kok kayaknya kalau kata ayahku gini, kalau jadi PNS itu nanti enak, kamu bikin program apa emang semua tujuannya untuk masyarakat kayak gitu. Wah, cocok banget, dan semua biaya sudah di cover oleh negara gitu kan, memang udah ada biayanya untuk ngelakuin itu. Makanya kepengen jadi PNS. Terus kan ketemu memang jalannya, aku ketemu lewat BPP kan. Aku jadi tenaga ahli di BPP gitu. Tapi terus jalan itu aku sempat nyoba tes loh. Aku sempat nyoba tes CPNS. Okay. 2 kali aku sempat coba. 2 kali berarti pantang menyerah ya, berarti niat banget loh. Kalau niat enggak, soalnya kurang belajar ya. Tapi enggak, maksudnya aku ngerasa kayak aku percaya faktor X ya. Jadi kayak kalau yang penting aku coba dulu. Kalau enggak dapat berarti bukan jalannya gitu. Oke, aku coba. Pertama gagal di awal. Oke. Penasaran kan? Gagal dia ya, coba lagi gitu. Kemarin tuh nggak niat aku kayak gitu. Aku malah niat sebenarnya, belajar banget sih. Belajar banget. Terus yang kedua aku nggak niat. Kayak ya udah aku ikut aja ngetes hoki gitu kan. Iya. Aku coba, aku lolos sampai tes kedua. Oke. Jadi tes 1 lagi aku udah jadi PNS. Oh gitu. Nah, ternyata nggak dapet kan. Udah habis itu aku selesai kayak kayaknya bukan jalanku. Tapi berarti paling nggak itu kayak mimpimu itu kamu coba sampai notok. Tapi ternyata aku bersyukur terus. Wah, alhamdulillah nggak jadi PNS sih. Soalnya ternyata aku dikasih jalan yang lain gitu loh. Dan ternyata aku jadi menemukan kalau
oh ternyata ini loh kemampuanku gitu loh, kayak ternyata aku bisa melakukan ini gitu. Tapi juga aku dikasih jalan sama Allah tetap untuk bisa bikin program dan lain-lain melalui ya BPP ini tadi gitu ya, apa Iya, sebagai tenaga ahli kayak gitu. Tapi emang rencana Allah tuh paling Nah indah, Li. betul, setuju itu. Berarti sekarang kamu udah menemukan dong keunggulan kamu itu, aku tuh jagonya di sini gitu. Iya, apa yang paling ini mungkin ya, apa yang paling aku bisa lakukan gitu ya, hal yang paling aku suka dan aku ngerasa aku punya kekuatan di situ gitu. Alah, kekuatan. Apa tuh? Ngapain tuh? Ya itu tadi, maksudnya emang aku ternyata orangnya suka creating produk. Oh, Jadi iya, kayak creating produk sampai jadinya kalau ya. jadi terus kan sebenarnya intinya kan gini kan, kita tahu kita tuh punya kemampuan apa ketika kita itu tahu kita harus melangkah seperti apa, bener nggak? Jadi kalau misalkan kita dikasih tugas nih, bikin program gitu misalkan ya, kalau kita nggak punya kemampuan itu kan kita nggak tahu, mungkin ada ide, oh ya aku punya ide bikin ini, tapi nggak tahu cara ngewujudinnya kan. Nah aku tuh dari ide sampai ngewujudin aku tahu caranya, jadi aku ngerasa kayak oh ya emang ini berarti aku punya kemampuan di sini gitu. Oke, Aku dikasih, maksudnya dititipin ini bukan punya aku ya, dititipin kemampuan itu sama Allah gitu untuk bisa ngejalanin itu gitu. Termasuk produk itu juga dikasih ide, dikasih tahu cara step by step, bahkan dikasih kesempatan ketemu. Misalkan nih aku lagi pengen bikin produk hampers yang paling baru ini deh. Aku kan collab sama Fanny ya untuk ilustrasinya. Itu juga sebuah challenge kemarin karena kan ngebordir nih. Aku belum pernah coba bordir. Bordir di itu ya, bordir media di produk itu ya. Dan itu menurutku kayak baru untuk di Indonesia. Maksudnya bukan, mungkin udah ada yang pernah ngelakuin tapi maksudnya bukan yang banyak gitu loh. Dan itu tantangannya adalah ketika desainnya tuh kompleks lagi. Fanny desainnya kan detail banget ya. Nah itu aku nyari bener-bener kayak ya bener-bener mulai dari nol. Jadi nyari mitra yang bisa bikin itu, banyak ditolak. Ini nggak bisa mbak, ini nggak bisa. Aku udah mau mutung, udah jadi desainnya terus masa gagal nggak jadi bikin gitu kan. Tapi itu kamu terjun sendiri berarti? Iya, nyari sendiri. Nah, iya. Yang kayak hal-hal yang baru-baru gitu. Iya. Aku pasti bagi ke tim mana yang mungkin tim bisa bantu ngurusin. Mungkin kayak karena aku ada anak desain produk ya udah dia fokus ngurusin itu. Tapi kalau untuk yang ini mungkin harus perlu aku turun gitu ya, aku turun kayak gitu. Itu ngabisin waktu berapa lama Liv waktu develop itu? Nyari orang yang bisa produksi itu? Tapi kemarin yang ngedevelop hampers itu aja hampir 6 bulan ya, kayak 4 bulan. 4 bulanan gitu. 4 bulan prosesnya. Proses develop, Sampai ketemu orang yang bisa Februari, memproduksi itu. Maret, Desember, 4 bulan. Oh, Maksudnya 4 bulan itu proses develop semua ya. Maksudnya dengan segala semua tantangan itu tadi mencari apa ya? Mencari jawaban atas hasrat yang tadi pengen kita tuangkan kan, pengennya bikin ini, pokoknya pengen ini, jadinya tuh dikasih bordir ini digini-giniin gitu lah. Nah, itu mencari supaya bisa ngewujudin itu juga 4 bulanan prosesnya sih. Oke. Berarti untuk kamu persiapan produk yang launching di bulan Ramadan aja sejauh itu ya. Sejauh itu berarti dari jauh malah kayaknya aku ngerasa wah lain kali 6 bulan develop produk kita. Tapi emang kebayar kan maksudnya dengan timing yang kamu habiskan itu. Berarti dari 4 bulan yang lalu kamu udah ada bayangan hari ini tuh produknya yang keluar bakal kayak gini gitu ya. Bayangannya sih ada ya, kayak misalnya kayaknya nanti produknya bakalan jadi kayak gini, tapi hasilnya bener-bener gimana tuh ya nggak yang pasti kayak gitu banget gitu kan gitu. Tapi ternyata aku ngerasa hasilnya tuh di luar ekspektasi gitu, malah jadi kayak alhamdulillah ya gitu, maksudnya bisa lebih dari ekspektasi gitu loh gitu. Tapi dari ini Liv, kamu udah jalanin Zaf cukup lama dan berkutat sama dunia produksi gitu. Kebanyakan kan orang produksi juga tukang-tukang tuh laki-laki bukan sih? Cowok-cowok, iya. Nah, kamu sebagai seorang perempuan terus habis gitu terjun kayak gitu-gitu, pernah ada kendala nggak? Oh sering lah, banyaknya curhatan masalah pribadi, jadi aku kayak berasa psikolog gitu. Oh iya. Jadi kita itu emang harus bisa ya aku ngerasa kayak jadi leader itu emang harus bisa menampung semua sih. Jadi pada akhirnya tuh emang kita itu manage people kan, jadi kayak kita itu harus bisa jadi teman buat semuanya gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang sifatnya personal,
motivasi mereka juga, ngedorong mereka buat nge-push limitnya mereka juga. Nggak iso mbak, iki mbak, kayak gini mbak. Itu sering terjadi kan? Pak bisa pak, dicoba dulu pak. Ayo pak, ini loh, saya yakin ini bisa pak. Coba bapak pasti gini. Jadi kayak Jadi Mario Teguh ya? Iya, jadi emang udah ya itu, jadi kalau yang memang diproduksi cowok, tapi kalau di kantor tuh cewek semua. Oh, oke. Itu timnya sih. Jadi emang cekatan itu harus ya, Liv ya? Iya, jadi aku yang biasanya mungkin cuek sama orang, ya aku ngerasa dewasa ini aku jadi kayak lebih care, harus bisa mengakomodir kebutuhan orang lain tuh apa sih gitu. Keren. Kita Soalnya harus aku kebayang sih sulitnya untuk itu ya, apalagi kan produksi dalam jumlah banyak tuh. Kalau ada salah sedikit stres nggak sih? Oh iya ya, sering kali terjadi Ai. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya kayak udah biasa tiba-tiba mendekati ini ngulang bikin kayak gitu-gitu ya, kita udah pernah ngalamin lah ya. Oke. Banyak hal yang ya sebenarnya seru kalau ceritain ya, tapi kayak lupa juga ya apa ya, tapi intinya proses itu tuh nggak semulus itu gitu loh, nggak semulus itu gitu. Jadi sangat bergejolak produksi itu. Aku pernah produksi ya, bapaknya salah ngukur nih motongnya, udah bahan tuh udah habis, sudah terpaksa beli lagi baru bahan. Bayangin. Tapi kan kamu dengan timeline itu, maksudnya kamu biasanya nih ngejanjiin produk bisa jadi tuh dalam waktu berapa lama sih, Liv? Kalau idealnya maksudnya kayak normalnya sih 14 hari kerja. Tapi kita kan punya flash order tuh. Jadi bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Wow. Jumlahnya bebas. Kita enggak dalam 14 hari itu bisa 10.000 gitu bisa. Oh enggak, kalau 10.000 enggak, paling kayak anggaplah gini, kalau 1.000 itu 1 bulan lah. Oh, 1.000 1 bulan. Oke. Untuk maksudnya satu customer pesanan ya, 1.000 tuh kurang lebih 1 bulan kayak gitu. Tapi ngeladenin apa aja sekarang? Maksudnya selain wedding, event gitu, souvenir itu ada lagi nggak? Malah wedding ini nggak yang pertama sih, yang banyak sekarang aku di corporate. Oh iya. Terus kayak event, terus ngerjain punyanya brand juga, ngerjain punya brand-brand gitu, terus kebanyakan itu B2B sih. Berarti ya? Iya, B2B sih. Tapi ke kayak yang hampers gini kebanyakan malah retail. Oh iya. Keren. Terus di iklim dunia kerja yang kamu sebagai perempuan, terus mungkin ya memang ada beberapa tim di bawah kamu kan perempuan juga, tapi ada cowoknya juga kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak nggak tahu, kalau kebanyakan di luar sana kan leader wanita sebagai leader itu kan mungkin banyak ragukan gitu ya, kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, Liv? Underestimate sama diri pernah sih, termasuk takut aku kadang ketika tapi memang musuhnya itu diri sendiri ya loh. Aku tuh kalau punya tim baru itu tuh aku takut loh. Jadi aku takutnya tuh gini, kayak aku bisa nggak ya memenuhi harapan dia ada di dalam timku. Oh iya. Kita itu kan punya tim bukan cuma mempekerjakan ya, tapi kan manage dia untuk bisa ngeluarin semua kompetensinya ada benar. ngedorong bisnis kita kan, ngedorong bisnis kita, tapi bisnis kita harus bisa menuhin impiannya dia dong, kan kayak gitu. Nah jadi malah justru aku takut awal itu kayak aku bisa nggak ya sesuai maksudnya aku bisa nggak ya kayak dia tuh bisa optimal di sini, tapi aku juga bisa memenuhi apa yang dia harapin dari bisnis ini gitu. Jadi itu ketakutannya gitu. Kalau terus sekarang gimana? Udah biasa aja? Enggak juga, masih sepanjang aku punya tim ini kan aku nggak pernah lihat ya, karena kebutuhannya mungkin nggak perlu lihat ini ya, nggak perlu lihat ijazah ya kalau di aku kan. Aku lebih lihat kayak skill gitu ya, skill aja gitu intinya. Jadi kayak dan kekurangan apapun juga nggak masalah gitu selama dia orangnya mau belajar usaha dan lain sebagainya. Karena kan kayak yang penting itu gitu loh. Ya masih ada ketakutan kayak gitu-gitu, tapi ya coba apa ya, ketakutan itu bukan jadi terus kayak ganggu dong ya kan, tapi gimana caranya kayak oke, kayak berarti aku harus cari cara supaya aku bisa memenuhi itu gitu ya. Makanya sekarang kan ngakomodirnya juga di Naraswara ini ada HRD sendiri yang bantu untuk itu. Jadi bukan aku sendirian gitu, jadi akhirnya diperbantukan oleh ya, kita coba bentuk apa nih, bentuk struktur gitu, struktur atau
atmosfer di kantor itu memang walaupun kita ada beda divisi kan, ada beberapa divisi di kantor itu tetap bisa jadi satu gitu. Ya dari bisnis ini kan pengennya jadi ekosistem kan, ekosistem industri kreatif karena kita bidangnya juga sebenarnya kreatif semua kan. Berarti sekarang di Naraswara itu ada berapa orang, Liv? Kalau timnya semua 13 ya, 13. Oke, dengan divisi perbagiannya kayak gimana tuh? Cuman ini aja sih Zaf yang in-house ya di kantor berarti kan Zaf, Malik sama Naraswara sendiri. Oh, Naraswaranya ada sendiri. Ada sendiri, Oh, oke. Terus dari yang awalnya nih kamu sendiri nge-maintain jadi cukup besar gitu timnya. Itu ada ini enggak sih ngerasa kayak gimana ya? Kayak terlalu cepet terus abis gitu kamu bingung untuk beradaptasi sama keadaan gitu, atau kamu lebih kayak easy going aja gitu, semua pasti ada jawabannya gitu? Karena kan nge-maintain orang dengan karakter yang beda-beda itu kan challenge kan, Liv? Challenge banget. Apalagi kalau di aku sendiri ya, mungkin karena aku sempat beberapa kali gonta-ganti dari generasi Z gitu. Itu kalau di kita cukup cepat gitu. Dan aku beradaptasi sama the way they work, and aku harus belajar lagi gitu, kayak ngertiin mereka gimana, aku ngelit mereka yang enak kayak gitu-gitu, atau kamu ya santai aja gitu? Ini aku soalnya sejauh ini masih orang lama semua ya, maksudnya aku belum mengalami hal yang ketemu perubahan. Adik-adik gitu? Maksudnya belum ketemu generasi yang lebih muda gitu? Ada yang generasi muda banget, ada malah kayaknya yang baru-baru pasti yang muda-muda kan, cuman banyakan itu modelnya kayak bukan orang baru banget gitu loh. Jadi misal kayak ada satu timku itu yang dulunya temennya adekku, terus ya udah dari situ terus ikut jadi timku. Cukup familiar. Jadi lah ya, sebenarnya gitu. Bukan yang baru banget gitu, enggak. Terus ada yang kayak sebelumnya itu dia freelance di aku karena aku ngerasa kayak aku belum butuh in-house, tapi terus akhirnya dia masuk, jadi udah kenal kan, udah freelance tuh kan kayak juga dalam 1 tahun, setahunan lah kalau nggak salah, tahunan freelance, terus akhirnya jadi tim full time kayak gitu. Jadi kayak orang lama sih aku anggapnya. Terus ada juga yang sekarang yang yang ngurusin produksi sekarang juga, dia dulu udah aku kenal dia udah lama, dulu dia juga punya bisnis bareng, terus kita biasanya bermitra bisnisnya, jadi kayak dia orang produksi banget gitu, tapi terus kita jadi satu, maksudnya dia masuk ke tim Zaf kayak gitu. Jadi orang lama, jadi kayak jalannya kayak gitu. Terus yang staff jahit ini juga dan terus orang pengrajinku tuh orang lama juga semua, jadi yang kenalnya tuh bukan singkat kenal gitu ya, tiba-tiba gitu. Iya. Sih, jadi kenalnya prosesnya ya alhamdulillah ya itu tadi aku pikir, makanya itu semua jalan sih emang, maksudnya kayak ya udah. Emang semua itu tergantung niat sih, Rif. Kalau niatnya baik tuh biasanya jalannya tuh pasti ya ketemu aja gitu pintunya, ditunjukin ya. Iya. Nah terus sekarang di tim kamu kan kebanyakan wanita kan, maksudnya yang di bagian di tim kantor. Ada ini nggak sih kayak program memberdayakan wanita, atau kayak pasti kan mereka juga ada yang mungkin udah berumah tangga atau kayak gitu-gitu, gimana cara membangun budaya kantor dengan wanita-wanita gitu? Nah itu yang lagi kita bikin. Jadi kita lagi mau bikin campaign baru. Nanti pasti akan melibatkan kamu juga. Kemarin sudah di planning seperti itu. Oh gitu. Tapi ya? belum jalan. Teman-teman masih bingung hektik hampers lebaran. Jadi nanti kita ada. Tapi produknya udah lagi dibikin. Malah udah jadi produknya. Oh. Jadi lucunya tuh kita yang ini agak pending. Harusnya kemarin sebelum lebaran itu dirilis dalam rangka International Women's Day. Nggak bisa. Ya udah akhirnya kayak ya udah nggak usah dipaksain. Yang penting campaignnya bisa jalan bagus gitu. Jadi kita nanti punya satu campaign, mungkin kalau boleh di spill itu Women Can Do More. Di dalam campaign itu kita ada satu produk spesial yang nanti kita pengen produk itu mewakili ya ini Women Can Do More itu tadi gitu. Dan nanti terus kita akan ada kolaborasi sama beberapa teman-teman, termasuk harapannya nanti sama Ayong ya. Wah, menarik. Sebagai startup
founder, startup CEO gitu kan. Menarik. Terus nanti di dalam produk itu kita ada semacam social activation-nya juga yang sedang kita maksimalkan, maksudnya lagi digodok lebih matang lagi supaya nanti hasilnya ya intinya sih level up apa namanya, pengusaha perempuan yang mungkin nggak seberuntung kita gitu, itu untuk inilah, misalnya kita support dengan di level upin kayak gitu loh, istilahnya konsepnya sih seperti itu gitu. Tapi emang kamu orang yang cukup concern sama pemberdayaan wanita ya, Liv ya? Suka ya dari dulu ya mungkin ya, karena sempat komunitas gitu. Ya kadang ngerasa kita cewek juga ya, jadi kayak ngerasa kita tahu apa yang dirasain perempuan, kita tahu susahnya kayak gimana kan juga, kita ngalami, jadi kayak kita ngerasa kalau kita bisa lakuin yang kita bisa deh gitu. Ya, paling itu aja sih mungkin ya. Iya, karena memang nggak semua wanita itu berada di, misalnya dia harus berjuang untuk kerja ya, tidak seberuntung kita juga gitu. Karena mungkin aku masih dimudahkan gitu. Pertama dengan suami yang ngasih izin, terus juga ada asisten rumah tangga yang support ya kan, juga. Terus juga mungkin orang tua yang lebih fleksibel gitu, karena ngelihat anaknya kerja gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu nggak terlalu banyak kan kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang memang punya kondisinya sendiri gitu kan. Apalagi kalau awal-awal kita ngelahirin ya, Liv, harus ASI dan segala macam, anak jauh masih ini, wah itu luar biasa. Memang sih. Harus full mencurahkan ke situ ya kan, harus di hold dulu nih yang lain gitu. Iya emang, dan kalau nggak ada support ya itu sulit sih. Benar. Lalu untuk nextnya nih, Zaf sendiri ada rencana lain nggak selain mungkin yang tadi udah di spill gitu ya, atau dari secara keseluruhan gitu? Habis ini sih banyak mau kolaborasi. Jadi kayak ya itu tadi, karena aku juga secara nggak sengaja di perjalanannya Zaf ini juga ketemu pihak-pihak yang ternyata potensial buat kolaborasi. Jadi nanti harapannya ke depan Zaf ini bisa banyak kolaborasi lah gitu, dan kolaborasinya itu juga bisa kasih impact nggak cuma buat Zaf tapi juga kolaborator kayak gitu-gitu. Itu sih yang habis ini akan dilakukan. Iya. Kalau sama workshopnya ini kan workshop ini baru kan. Nah ini perlu di apa namanya ya, perlu dimatangkan dalam arti supaya bisa running lebih bagus, nyaman buat teman-teman pengrajin juga kayak gitu. Oke. Semangat terus Alifta. Semangat juga Ayang. Banyak ini, memang banyak tapi semakin banyak mimpi yang ingin diwujudkan itu selalu ada alasan untuk bekerja ya gitu. Iya, kita harapan itu kan yang bikin kita kayak selama kita punya harapan kan berarti kita yakin kalau kita itu mampu gitu kan. Akhirnya kita bangun gitu kan. Kalau hari ini mau ngapain ya, nggak tahu mau ngapain dah. Nah itu kayak nggak ada yang dikejar gitu kan. Benar. Iya. Thank you banget loh Liv. Maksudnya kita udah cerita-cerita cukup banyak, terus juga aku jadi dapat semangat baru nih dari kamu dengan walaupun Alifta hari ini dengan katanya kurang sehat gitu, tapi dengan semangatnya itu wah tetap semangat. Iya, karena tetap kalau bisa produktif ya Liv ya. Bukan sibuk ya, produktif ya, harus produktif. Ya kalau kita keluar seharian nggak ada yang dihasilin kan gimana? Maksudnya kita juga udah ninggal anak segala macam. Iya betul. Luar biasa. Semangat juga ini Ayang. Harus sukses bareng kita. Salaman dulu. Amin. Aduh, harus sukses bareng lah. Terharu loh. Kita tuh punya temen dalam satu lingkungan tuh, semua harus saling dorong buat temennya sukses. Bener. Karena apa, nanti di masa mendatang itu akan jadi ini kita, maksudnya akan jadi kayak apa ya, sebenarnya saling menguntungin gitu loh akhirnya di situasi ke depan nanti. Benar. Karena Gini, walaupun mungkin kita punya bisnis yang sama gitu ya, kita jangan ngelihat itu sebagai kompetitor. Justru kita ngelihatnya kita harus berjuang bareng gitu kan, untuk support gimana caranya maju bareng gitu, bukan sebagai pertarungan antara unggul siapa dan udah lewat lah ya sekarang gitu. Eranya kan kolaborasi. Benar. Oke, thank you banget Alifta waktunya, dan mungkin semoga yang dengerin hari ini podcast kita hari ini dapat semangat baru juga. Mungkin yang udah mulai kendor bisa semangat lagi juga.
dengerin podcast kita. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin kita akan bertemu dengan gestar yang lain. Mungkin boleh bagi apa itu idenya gitu, kira-kira untuk selanjutnya kita boleh bakalan undang siapa lagi. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Famous Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram kita @famouscompany dan Instagram Zaf di mana? @zaf.souvenir. @zaf.souvenir. Atau mungkin mau kontak untuk mencari inspirasi sharing masalah bisnis gitu, boleh nggak? Oh boleh, ya boleh, apapun lah, sharing, nawarin juga boleh. Oh iya, peluang bisnis ya kan, bekerja sama, betul, luar boleh. biasa. Kolaborasi boleh. Di Instagram Alifta @aliftakartiko. @aliftakartiko. Terima kasih and have a good day, Famous friends. Dadah.